semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Alswinarti dengan NIM 66612300017. Saya berasal dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai konsep global citizenship. Apa sih global citizenship itu atau kewarganegaraan global itu? Jadi global citizenship itu tuh merupakan pandangan yang menekankan individu tidak hanya sebagai warga dari suatu negara tertentu, tapi juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Konsep ini tuh menekankan pentingnya kesadaran terhadap berbagai isu global seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, kemiskinan, hingga perdamaian internasional. Apabila dibandingkan dengan kewarganegaraan nasional, perbedaannya terletak pada ruang lingkup tanggung jawab dan identitas, di mana warga negara nasional lebih terikat pada hak dan kewajiban yang ditentukan oleh negara, sedangkan warga negara global memiliki kepedulian yang lebih luas terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dunia secara keseluruhan. Nah, teman-teman, seperti yang bisa kita lihat di slide di sini ada beberapa ahli yang memberikan pandangannya mengenai berbagai macam konsep dari global citizenship. Namun, secara umum, seluruh pandangan tersebut memiliki kesamaan, yaitu menempatkan individu sebagai bagian dari komunitas global yang saling terhubung satu sama lain. Nah, dengan kata lain, seorang warga global tidak hanya memahami kondisi sosial, politik, dan ekonomi di negaranya sendiri, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap isu-isu yang terjadi di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, global citizenship tidak hanya memberikan kaitan dengan identitas, tapi juga dengan partisipasi aktif dalam menciptakan kehidupan global yang lebih baik. Nah, berdasarkan paparan definisi yang telah kita lihat tadi di slide sebelumnya, maka dapat kita tarik inti kesamaan dari konsep kewarganegaraan global dari para ahli itu sendiri. Pertama, adanya kesadaran bahwa manusia merupakan bagian dari komunitas dunia. Kedua, adanya pemahaman mengenai keterhubungan dan saling ketergantungan antar negara. Yang ketiga, adanya penghargaan terhadap keberagaman budaya yang ada di masyarakat global. Nah, selain itu, konsep ini juga menekankan tanggung jawab individu untuk berkontribusi dalam menciptakan keadilan, perdamaian, dan keberlanjutan global. Yang perlu dipahami adalah bahwa kewarganegaraan global itu tuh tidak hanya menghilangkan identitas nilai nasional seseorang, tetapi juga melengkapi identitas tersebut dengan kesadaran dan tanggung jawab yang lebih luas sebagai warga negara global. Di sini ada pandangan para ahli mengenai national citizenship atau kewarganegaraan nasional. Setelah tadi kita mengenal global citizenship, secara umum kewarganegaraan nasional itu tuh dipahami sebagai hubungan hukum antara individu negara yang memberikan status resmi sebagai warga negara. Melalui status resmi tersebut, seseorang memperoleh hak sekaligus memiliki kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga kewarganegaraan nasional juga berkaitan dengan identitas kebangsaan, rasa memiliki terhadap negara, serta partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari berbagai definisi yang ada, maka dapat kita simpulkan bahwa kewarganegaraan nasional itu tuh memiliki beberapa unsur utama. Yang pertama, ada hubungan hukum antara individu dan negara. Kedua, adanya hak dan kewajiban timbal balik antara warga negara dan negara. Yang ketiga, kewarganegaraan menjadi identitas resmi seseorang sebagai anggota suatu negara. Nah, selain itu kewarganegaraan nasional ini tuh bedanya dengan global citizenship itu juga mencerminkan loyalitas, solidaritas, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Karena bersifat teritorial, konsep ini tuh terikat pada wilayah dan hukum dengan sistem negara tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi kewarganegaraan global dan kewarganegaraan nasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, implementasi kewarganegaraan global dapat dilihat dari keterlibatan individu dalam berbagai isu internasional seperti kampanye lingkungan, gerakan hak asasi manusia, bantuan kemanusiaan lintas negara, maupun berbagai aksi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan global. Nah, sementara itu, implementasi kewarganegaraan nasional itu tuh dapat diwujudkan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara seperti menaati hukum, berpartisipasi dalam pemilu, membayar pajak, menjaga persatuan bangsa, serta aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kedua bentuk kewarganegaraan ini tuh sama-sama penting karena saling melengkapi dalam bentuk kewarganegaraan dan dalam kehidupan modern.
Nah, akhirnya kita akan masuk ke latar belakang munculnya konsep kewarganegaraan global yang tidak terlepas dari perkembangan globalisasi yang semakin pesat dari hari ke hari. Kemajuan teknologi, internet, transportasi, dan komunikasi yang telah membuat hubungan antar negara menjadi semakin erat dan saling bergantung satu sama lain. Di sisi lain, berbagai persoalan seperti perubahan iklim, pandemi, konflik internasional, dan pelanggaran hak asasi manusia itu tuh menunjukkan bahwa banyak sekali masalah di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dunia untuk menghadapi tantangan tersebut secara bersama-sama. Menurut Hans Kuhl, kewarganegaraan global mencakup 3 dimensi utama, yaitu kesadaran global, tanggung jawab global, partisipasi global. Dengan demikian, konsep kewarganegaraan global hadir sebagai pelengkap kewarganegaraan nasional agar setiap individu mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam masyarakat dunia yang semakin terhubung satu dengan lainnya. Halo teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan presentasi daripada rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ria Amelia dari jurusan Ilmu Pemerintahan dengan NIM 66702300097. Nah, di sini saya akan membahas hal yang lebih spesifik berkaitan dengan kewarganegaraan global. Salah satunya adalah hak dalam kewarganegaraan global. Sebelum masuk kita ke dalam pembahasan mengenai hak kewarganegaraan global, tentunya kita perlu membahas nih, apa perbedaan mengenai identitas nasional dengan juga identitas global. Jadi, identitas nasional itu sendiri merupakan ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya, teman-teman. Suatu negara dengan negara lainnya. Artinya, identitas ini dapat berupa bahasa, budaya, nilai-nilai, simbol negara, atau cinta atau rasa nasionalisme itu sendiri. Salah satu kalau di Indonesia itu, semisal kita ada Pancasila, ada budaya gotong royong, ada bahasa Indonesia yang juga menjadi salah satu ciri atau identitas dari bangsa Indonesia itu yang membedakan dengan negara-negara lainnya atau bangsa-bangsa lainnya. Lalu yang kedua berkaitan dengan identitas global. Jadi identitas global ini merupakan kesadaran, teman-teman, bahwa kita ini memang bukan hanya warga negara dalam suatu negara saja, tetapi juga merupakan bagian dari masyarakat dunia. Artinya, selain menjadi warga negara Indonesia, kita juga merupakan anggota komunitas daripada global yang wajib untuk ikut serta dalam beberapa isu-isu global, salah satunya perdamaian seperti dunia. Sekarang kita masuk ke dalam hak dalam konsep kewarganegaraan global. Nah, dalam konsep kewarganegaraan global itu sendiri, hak tidak hanya dipahami sebagai hak yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya, seperti negara Indonesia kepada rakyatnya, tetapi lebih daripada itu, hak itu dipandang sebagai hak universal, yaitu hak yang dimiliki oleh setiap orang yang lahir di dunia ini tanpa memandang pertama negara asal, ras atau suku, agama, budaya, bahkan juga maupun status sosial. Artinya setiap manusia memiliki martabat yang sama, yang memiliki hak yang sama untuk bisa diperlakukan adil. Konsep ini tentunya menekankan adanya hak asasi manusia itu sendiri, di mana hak ini juga harus diakui secara global. Nah, konsep tersebut teman-teman diperkuat oleh Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1948. Nah, terdapat beberapa hak sebenarnya yang memang dicantumkan di sini gitu, teman-teman. Ada hak untuk hidup aman, hak bebas dari diskriminasi, bahkan bebas untuk berpendapat dan juga mendapatkan perlindungan hukum. Jadi hak-haknya apa aja sih dalam sebagai keluarga negara global? Kita tuh memiliki banyak hak, teman-teman. Salah satunya adalah yang paling ditekankan dan paling banyak dibahas adalah hak asasi manusia. Jadi setiap manusia sebagai masyarakat global itu entah asalnya dari mana, sukunya apa, berkulit apa, itu memiliki hak global. Salah satunya adalah hak asasi manusia yang dimana memang mereka memiliki hak untuk bisa diperlakukan adil, hidup dengan aman tanpa diskriminasi, mendapatkan pendidikan, bebas berpendapat, dan juga mendapatkan perlindungan hukum dimanapun dia berada. Lalu selanjutnya ada hak mendapatkan pendidikan global. Jadi isu pendidikan ini merupakan bukan hanya isu di Indonesia, teman-teman, tetapi juga isu di mana di dunia global itu sendiri. Sebagai warga negara global, kita itu memiliki hak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang terbuka, inklusif, dan juga menghargai adanya perbedaan itu sendiri. Lalu yang kedua ada hak berpartisipasi dalam isu global. Jadi teman-teman, kalau kalian tahu, kita pun memiliki hak untuk bisa berpartisipasi dalam beberapa isu-isu dunia. Salah satunya adalah isu perdamaian, lalu ada isu lingkungan, gerakan sosial tingkat internasional, lalu juga ada melalui media digital gitu ya kan, sekarang banyak sekali gitu. Masyarakat itu berhak untuk bisa berpartisipasi dalam isu-isu dunia gitu, bukan hanya isu di Indonesia mengenai MBG dan lain sebagainya, tapi juga isu-isu mengenai perdamaian Palestina, isu-isu mengenai adanya perang antara Iran dan juga Amerika dan lain sebagainya, isu lingkungan, ada global warming dan lain sebagainya, itu kita memiliki hak untuk bisa berpartisipasi gitu. Lalu selain itu juga kewarganegaraan global ini memiliki beberapa komponen yang dimana ini menurut The Global Citizen Initiative, yaitu pada tahun 2025, dimana pada dasarnya ada 3 hak. Yang pertama ada hak sipil, hak politik, dan juga hak sosial ekonomi, dimana lalu yang kedua ada hak politik. Jadi kita juga memiliki kesempatan yang sama, teman-teman. Saya sebagai perempuan, sebagai dari jurusan ilmu pemerintahan, saya juga berhak untuk bisa masuk ke dalam perpolitikan. Meskipun di Indonesia tingkat partisipasi perempuan dalam politiknya itu rendah, tetapi kita memiliki hak untuk bisa berpartisipasi. Negara sudah memfasilitasi dengan pemberian kuota 30%, itu sebagai bentuk komitmen dari negara itu sendiri
sendiri untuk bisa meningkatkan adanya inklusivitas. Lalu yang kedua ada hak sosial ekonomi, di mana kita memiliki hak untuk bisa mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, kelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Itu tuh menjadi hak-hak dasar yang harus dipenuhi gitu, sebagai kita memiliki hak itu sebagai warga negara global itu sendiri. Nah, tetapi selain daripada kita memiliki hak, kita juga memiliki tanggung jawab sebagai warga negara global atau kewarganegaraan global. Nah, menurut UNESCO tahun 2015, kewarganegaraan global ini menekankan pada partisipasi aktif, teman-teman. Aktif individu dalam menghadapi beberapa tantangan lokal dan juga global dalam menjunjung nilai hak asasi manusia, keberagaman, perdamaian, dan keberlanjutan. Sebenarnya, kalau kita berkaitan dengan hak global, kita tidak jauh-jauh berkaitan dengan hak asasi manusia. Bagaimana kita bisa mengikuti isu-isu global. Kita juga wajib sebagai individu untuk bisa aware gitu kepada lingkungan-lingkungan sekitar kita, bukan hanya di tingkat lokal tetapi juga global itu sendiri. Nah, UNESCO menjelaskan terdapat beberapa tanggung jawab kita sebagai masyarakat global. Salah satu yang pertama adalah menghormati hak asasi manusia. Lalu yang kedua adalah menghargai perbedaan budaya, di mana setiap negara memiliki budaya yang berbeda-beda. Bukan hanya negara dalam tingkat di Indonesia aja gitu ya. Antara pulau satu dengan pulau lainnya, antara suku satu dengan suku lainnya memiliki budaya yang berbeda gitu, sehingga kita perlu adanya sikap untuk bisa saling menghargai, toleransi gitu. Lalu yang kedua adalah berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara global maupun lokal. Jadi teman-teman, kita tuh harus gitu berpartisipasi. Kita kan bukan makhluk individual, kita adalah makhluk sosial yang dimana kita juga harus bisa berpartisipasi itu sendiri. Lalu yang kedua ada menjaga lingkungan dan pembangunan. Nah, kalian harus tahu teman-teman, di mana akhir-akhir ini beberapa ketika adanya perkembangan media sosial, kita tuh banyak menemukan adanya gerakan-gerakan sosial berbasis lingkungan yang memang diselenggarakan secara global gitu ya teman-teman. Jadi sehingga hal ini gitu menjadikan kita tuh lebih mudah untuk bisa berpartisipasi sebagai warga negara global itu sendiri gitu. Lalu yang kedua ada berkontribusi terhadap perdamaian. Nah, kita tuh kan banyak banget sekarang isu-isu mengenai adanya perang dan lain sebagainya, perang dingin dan lain sebagainya gitu ya. Ada yang Amerika dengan Iran, lalu juga ada yang berkaitan dengan Palestina yang sampai saat ini belum juga mendapatkan keadilannya. Kita juga bisa berkontribusi teman-teman dengan apa? Bukan kita dengan mengikuti perang teman-teman, tapi bisa mengadvokasikan kebijakan, bisa menyuarakan aspirasi mereka, bisa melakukan kampanye, bisa juga melakukan donasi dan lain sebagainya gitu. Oke, di sini saya akan kembali membahas mengenai peran generasi muda seperti kita gitu. Bagaimana sih sebagai warga negara global peran kita yang seharusnya gitu. Yang pertama, kita bisa menjadi agent perubahan, agent of change, teman-teman. Biasa ya, kalian udah pernah dengar berkali-kali gitu sebagai mahasiswa kita ditekankan sebagai agent of change gitu, agent perubahan sosial. Generasi muda ini berperan sebagai agent of change atau agent perubahan dalam menghadapi berbagai persoalan global, teman-teman. Dimana kita juga memiliki suatu tanggung jawab gitu sebagai generasi muda itu menyuarakan pembaruan gitu, lalu mengubah struktur yang memang tidak sesuai menjadi kompatibel, efektif, lalu juga efisien, menjadi lebih bermanfaat gitu lain sebagainya. Itu menjadi salah satu tanggung jawab masyarakat muda seperti kita itu sendiri. Bukan kedua adalah berkaitan dengan berpartisipasi dalam penyelesaian masalah global. Nah, sebagai warga negara global, kita juga generasi muda ini dituntut untuk bisa tidak apatis gitu teman-teman terhadap persoalan dunia, tetapi kita juga bisa berkontribusi gitu, bisa berpartisipasi. Dengan apa? Dengan mengadvokasikan gitu, dengan melakukan kampanye, dengan melakukan suatu gerakan dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat membantu sendiri. Lalu yang keempat adalah menjadi warga negara digital yang bertanggung jawab. Di tengah adanya perkembangan teknologi dan juga globalisasi yang semakin pesat gitu teman-teman, kita perlu adanya tanggung jawab secara media digital gitu, karena kan sekarang gitu saling menyerang satu sama lain itu bukan hal yang menjadi hal yang tabu gitu, tetapi menjadi hal yang sudah biasa, apalagi antar negara. Kemarin gitu antara Brazil dengan Indonesia, antara Korea dengan juga Indonesia gitu. Hal ini juga masih menjadi permasalahan di mana kita juga sebagai warga negara global gitu, kita harus bisa saling menghargai, saling bertanggung jawab satu sama lain di media digital, meskipun kita tidak menyakiti secara langsung, tetapi kan di media digital itu ada jejak-jejak digital yang memang berbahaya ketika kita tidak memiliki kesadaran akan hal tersebut. Jadi kita perlu adanya kewarganegaraan digital yang sehat. Selain daripada itu, kita juga perlu adanya menjaga identitas nasional, teman-teman. Jadi meskipun sudah ada globalisasi yang memang sangat pesat gitu, membawa budaya-budaya baru, membawa budaya-budaya barat di Indonesia gitu, kita sebagai warga negara Indonesia tetap harus mempertahankan identitas nasional kita, nasionalisme kita gitu, dimana kita memiliki nilai-nilai yang harus dijunjung, norma-norma yang memang harus dipatuhi gitu di masyarakat itu sendiri. Kita harus menghargai itu, kita harus mempertahankan itu sebagai identitas nasional kita. Lalu yang kedua adalah mendorong perdamaian dunia, teman-teman. Meskipun ada beberapa langkah sebagai peran generasi muda, tapi di era sekarang ini peran generasi muda dan kewarganegaraan ini memiliki beberapa tantangan, teman-teman. Salah satunya itu adalah pengaruh budaya asing yang berlebihan, sehingga identitas secara nasional kita tuh, nilai-nilai junjung kita tuh sudah mulai terkikis atau mulai terhapus di masyarakat, digantikan dengan budaya-budaya barat, budaya-budaya baru yang memang masuk gitu dalam secara media digital dan lain sebagainya gitu. Lalu yang kedua ada kecanduan media sosial. Ini masih menjadi permasalahan, teman-teman, di mana isu mengenai kecanduan media sosial ini bukan hanya berkaitan dengan penggunaan gadget, tetapi beberapa jurnal-jurnal itu membahas mengenai ini gitu, bahwasannya permasalahan yang muncul itu berkaitan dengan judi online. Wah, Indonesia ini masih sangat minim literasi digital, teman-teman, sehingga masyarakat ini bukan kita bermasalah dengan sumber daya manusianya ya. Sumber daya manusia di Indonesia mulai ada peningkatan, tetapi literasi digital itu sangat rendah di Indonesia, sehingga Indonesia ini mudah terbawa arus, teman-teman, terbawa arus viral, terbawa arus
adanya hoax-hoax yang berdatangan gitu, sehingga hal ini menjadi masalah gitu. Yang kedua adalah sikap individualis. Nah, semakin maju perkembangan negara sekarang gitu, sikap gotong royong, lalu juga adanya guyup rukun bersama masyarakat itu sekarang sudah mulai terkikis, digantikan adanya sikap individualisme gitu. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran politik dan juga sosial. Kita seharusnya tidak boleh apatis tentang hal tersebut. Kita harus bisa berpartisipasi, mengadvokasikan, menyuarakan, dan juga menegakkan adanya keadilan gitu mengenai kesadaran politik itu sendiri dan sosial itu sendiri, apalagi tentang perekonomian, karena kalau bukan kita gitu siapa lagi gitu teman-teman. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sultan Afwal Wirewida dengan NIM 6670250058. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai global citizenship atau kewarganegaraan global. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan beberapa isu yang saat ini menjadi perhatian masyarakat dunia nih, serta bagaimana teknologi memengaruhi kehidupan kita sebagai warga global. Di era globalisasi sekarang, perkembangan teknologi membuat masyarakat dari berbagai negara itu semakin terhubung nih. Namun di balik kemudahan, juga muncul berbagai tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Oleh karena itu, penting banget bagi kita untuk memahami apa saja isu global yang sedang terjadi, bagaimana peran teknologi dalam kehidupan masyarakat dunia, serta bagaimana cara menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Untuk itu, mari kita mulai dari pembahasan ini mengenai isu-isu utama dalam kewarganegaraan global. Baik, kita langsung mulai saja. Di slide 16 ini adalah isu-isu utama dalam kewarganegaraan global. Nah, pada slide ini kita akan membahas isu-isu utama dalam kewarganegaraan global. Sebelumnya, kewarganegaraan global adalah kita bukan hanya warga dari suatu negara saja, tapi juga kita bagian dari masyarakat dunia. Karena itu, kita memiliki tanggung jawab terhadap berbagai masalah yang terjadi di tingkat global, teman-teman. Ada beberapa isu utama yang saat ini menjadi perhatian dunia. Yang pertama adalah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Contohnya seperti pemanasan global, banjir, dan cuaca ekstrim yang dampaknya itu dirasakan hampir ke semua negara nih. Yang kedua, kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sampai sekarang masih banyak banget masyarakat di berbagai belahan dunia yang kesulitan mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak, teman-teman. Yang ketiga, konflik, perang, dan pelanggaran HAM. Ini peristiwa seperti perang dan diskriminasi. Ini tidak hanya terdampak pada satu negara aja, tapi juga mempengaruhi stabilitas dunia, teman-teman. Yang keempat, migrasi dan pengungsi internasional. Banyak banget orang yang terpaksa meninggalkan negaranya itu karena perang, bencana, atau kondisi ekonomi yang buruk, teman-teman. Mereka rela meninggalkan negaranya karena di negara mereka itu perang, bencana, dan kondisi yang ekonomi yang mereka sedang alami itu buruk, teman-teman. Dan yang kelima, pandemi dan kesehatan global. Kita bisa lihat contoh nyatanya nih saat tahun kemarin ya, 2019, yaitu pandemi COVID-19, di mana masalah kesehatan di satu negara aja itu bisa cepat menjadi masalah dunia. Dan yang terakhir adalah disinformasi serta penyebaran hoax. Di era digital saat ini, informasi palsu dapat menyebar dengan sangat cepat nih lewat media sosial, memengaruhi cara masyarakat berpikir maupun bertindak. Karena itu, sebagai warga global, kita perlu peduli dan berkontribusi dalam menghadapi berbagai isu tersebut, teman-teman. Gitu. Boleh selanjutnya di next slide ada teknologi dan kewarganegaraan digital. Pada slide ini kita akan membahas hubungan antara teknologi dan kewarganegaraan digital, teman-teman. Kewarganegaraan digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan internet dan teknologi secara bijak, aman, bertanggung jawab, serta tetap beretika ya. Tetap beretika. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam kewarganegaraan global. Melalui internet, masyarakat dari berbagai negara dapat terhubung dengan lebih mudah tanpa batas jarak dan waktu, teman-teman. Selain itu juga, teknologi juga mempermudah akses terhadap informasi.
kita bisa mengetahui peristiwa apa yang sedang terjadi di negara lain hanya dalam hitungan detik saja lewat teknologi, teman-teman. Teknologi juga membantu memperluas kita atau memperluas kerjasama internasional baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan maupun kemanusiaan, teman-teman. Nah, nggak hanya itu aja, tapi juga media sosial sering digunakan untuk menyebarkan kesadaran mengenai isu-isu global seperti lingkungan, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia. Dengan adanya teknologi ini, proses belajar dan pertukaran pengetahuan antar negara juga menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, teknologi memiliki peran besar dalam membentuk masyarakat yang lebih terhubung secara global, teman-teman. Gitu. Boleh lanjut ke next slide, yaitu tantangan kewarganegaraan digital. Walaupun teknologi memberikan banyak manfaat, terdapat juga berbagai tantangan nih yang harus kita hadapi dalam kehidupan sosial atau dalam kehidupan digital. Tantangan pertama adalah penyebaran hoax atau informasi palsu gitu. Banyak banget orang langsung percaya aja dan menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenaran terlebih dahulu. Jadi kita nggak boleh atau langsung percaya aja sama berita-berita gitu, teman-teman. Dan harus dicek dulu nih kebenarannya sebelum di-share ke teman-teman yang lain. Tantangan yang kedua adalah cyberbullying. Nah, atau dibullying gitu, teman-teman. Saat ini banyak kasus penghinaan, pelecehan, dan intimidasi yang terjadi melalui media sosial. Kemudian ada kebocoran data pribadi. Tanpa disadari, informasi pribadi kita juga bisa disalahgunakan loh, sama oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian selanjutnya selain itu juga terdapat kejahatan cyber seperti penipuan online, peretasan akun, dan pencurian identitas. Tantangan lainnya adalah kecanduan medsos yang dapat mengurangi produktivitas dan mengaruhi kesehatan mental seseorang. Dan yang terakhir, adanya polarisasi dan konflik di ruang digital. Perbedaan pendapat itu sering banget ya. Perbedaan pendapat ini juga menimbulkan pertengkaran, bahkan perpecahan di masyarakat. Ini sering terjadi, teman-teman, di dalam masyarakat. Jika tantangan ini tidak diatasi dengan baik, dampaknya itu bisa berupa menurunnya kepercayaan publik, meningkatkan konflik sosial, serta munculnya ancaman terhadap privasi dan keamanan pengguna internet, teman-teman. Slide ke-19, solusi nih, kita masuk ke dalam solusi dan upaya menghadapi tantangan digital. Untuk menghadapi berbagai tantangan digital tersebut, ada beberapa langkah yang bisa kita lakuin nih, teman-teman. Yang pertama, meningkatkan literasi digital. Nah, artinya kita harus belajar memahami cara menggunakan teknologi dan media sosial dengan baik dan benar. Kita harus memahami lebih dalam lagi gitu, cara menggunakan teknologi dan media sosial dengan baik gitu, teman-teman. Yang kedua, selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau membagikan kepada orang lain. Nah, kita harus selalu dicek atau ngecek informasi tersebut sebelum dibagikan kepada orang lain atau kepada keluarga atau kerabat lain-lainnya. Gitu, teman-teman. Jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum jelas sumbernya dari mana, gitu, teman-teman. Kita harus cek dulu ya kebenaran dari mana dan sumbernya dari mana. Yang ketiga, menjaga etika dalam berkomunikasi di internet. Ini juga penting ya, walaupun berada di dunia maya, kita juga harus tetap menghormati atau respect kepada orang lain dan menghindari ujaran kebencian, teman-teman. Yang keempat, melindungi data pribadi dengan tidak sembarangan membagikan informasi penting seperti kata sandi, nomor identitas, atau data pribadi lainnya. Ini sangat penting banget nih bagi kita untuk menyimpan atau nge-keep data pribadi kita sendiri ya. Jangan asal bagikan aja gitu. Kayak ini kata sandi gue, kata sandi email gue, itu tidak boleh ya, teman-teman. Ini harus di-keep dengan baik. Nah, yang kelima,
memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Untuk jangan digunakan hal-hal yang negatif ya teman-teman, seperti belajar, mengembangkan keterampilan, berbagi informasi yang bermanfaat, dan membantu sesama. Nah, sebagai penutup dari bagian saya, dapat disimpulkan bahwa warga global harus peduli terhadap berbagai isu global teman-teman, atau isu dunia. Teknologi ini memang membuat masyarakat dunia saling terhubung satu sama lain, tapi juga penggunaannya juga harus dilakukan secara bertanggung jawab ya teman-teman. Oleh karena itu, literasi digital menjadi salah satu kunci yang sangat penting agar kita dapat menghadapi tantangan di era globalisasi dengan bijak teman-teman. Gitu aja dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya dan akan melanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi selanjutnya saya Nurjin Prana dari jurusan Ekonomi Pembangunan akan melanjutkan presentasi. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai Black Lives Matter atau yang bisa disingkat BLM. Black Lives Matter merupakan sebuah gerakan sosial internasional yang lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap rasisme dan kekerasan yang sering dialami oleh masyarakat kulit hitam. Gerakan ini fokus pada perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tanpa melihat warna kulit atau latar belakang ras seseorang. Nah, gerakan ini mempunyai slogan yaitu Black Lives Matter atau kulit orang hitam berharga. Slogan ini bertujuan bukan untuk menganggap kelompok lain tidak penting, melainkan untuk menegaskan bahwa masyarakat kulit hitam juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. Gerakan ini menjadi simbol perjuangan global dalam melawan diskriminasi rasial serta memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang munculnya gerakan Black Lives Matter. BLM pertama kali muncul pada tahun 2013 di Amerika Serikat setelah kematian Trayvon Martin, seorang remaja kulit hitam yang ditembak oleh warga sipil. Pelaku penembakan dibebaskan dari tuntutan hukum. Banyak masyarakat merasa bahwa keputusan tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan dan diskriminasi rasial dalam sistem hukum Amerika Serikat. Dari situlah muncul tagar Black Lives Matter yang kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan sosial. Gerakan ini semakin mendapatkan perhatian dunia pada tahun 2020 setelah kematian George Floyd akibat tindakan seorang polisi. Video kejadian tersebut direkam dan disebarkan melalui media sosial sehingga dapat disaksikan oleh jutaan orang di berbagai negara. Peristiwa tersebut memicu kemarahan publik dan menimbulkan gelombang radiasi besar-besaran yang tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi di Inggris, Kanada, Australia, dan berbagai negara lainnya. Selanjutnya yaitu dampak Black Lives Matter. Gerakan Black Lives Matter memberikan dampak yang cukup besar dalam kehidupan sosial masyarakat dunia. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatnya kesadaran global mengenai bahaya rasisme dan diskriminasi. Bahaya orang yang sebelumnya kurang memahami isu ketidakadilan rasial menjadi lebih peduli dan mulai ikut membahas pentingnya keadilan hak bagi seluruh umat manusia. Selain itu, gerakan ini juga mendorong banyak perusahaan, organisasi, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat untuk mendukung kampanye anti-diskriminasi. Mereka mulai mengusulkan kebijakan yang dianggap tidak adil dan berupaya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Dari sisi sosial, muncul solidaritas dan dari berbagai negara yang menunjukkan bahwa masyarakat dunia dapat bersatu untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dari sisi digital, media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan informasi mengenai gerakan ini. Platform seperti Instagram, X, Facebook, dan TikTok digunakan untuk berbagai informasi, edukasi, serta mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam kampanye anti-rasisme. Dengan bantuan teknologi, pesan yang disampaikan melalui gerakan ini dapat terjangkau masyarakat dunia dengan cepat dan luas. Oke, selanjutnya yaitu hubungan Black Lives Matter dengan kewarganegaraan global. BLM merupakan salah satu contoh nyata dari penerapan konsep kewarganegaraan global atau kewarganegaraan global. Dalam konsep kewarganegaraan global, setiap individu tidak hanya peduli terhadap permasalahan yang terjadi di negaranya sendiri, namun juga memiliki kepedulian terhadap permasalahan kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Gerakan ini menunjukkan adanya kepedulian terhadap hak asasi manusia karena memperjuangkan hak dan martabat setiap individu tanpa membedakan ras. Selain itu, gerakan ini juga menampilkan adanya solidaritas internasional.
banyak masyarakat dari berbagai negara yang ikut memberikan dukungan meskipun mereka tidak mengalami diskriminasi langsung tersebut. Nah, BLM juga menunjukkan bagaimana teknologi dapat memperkuat kesejahteraan global melalui media sosial. Informasi dapat disebarkan dengan cepat sehingga masyarakat dunia dapat ikut memahami dan mendukung perjuangan tersebut. Nah, peran generasi muda juga sangat penting nih, karena banyak anak muda yang aktif menyuarakan isu keadilan sosial melalui internet, diskusi publik maupun aksi damai. Oleh karena itu, BLM menjadi contoh bagaimana masyarakat global dapat bekerja sama untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Nah, jadi selanjutnya yaitu tantangan dan pro kontra gerakan. Walaupun memiliki tujuan yang baik, BLM juga menghadapi berbagai tantangan dan pro kontra. Dari sisi positif, gerakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan ras, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perlunya menghapus diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, gerakan ini juga menimbulkan berbagai pro dan kontra. Sebagian pihak mendukung karena menganggap gerakan ini mampu memperjuangkan keadilan bagi kelompok yang selama ini mengalami diskriminasi. Namun, ada pula pihak yang mengkritik gerakan ini karena beberapa aksi pemadatan di sejumlah daerah berakhir pada pemaksaan dan tindakan vandalisme. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh penyebaran hoax dan informasi yang tidak akurat di media sosial. Nah, perbedaan pandangan politik juga sering menyebabkan terjadinya hal yang semakin mempersulit situasi. Di sisi lain, rasisme merupakan masalah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun sehingga tidak mudah untuk dihilangkan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat diambil. Nah, dari gerakan BLM ini terdapat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, kita belajar bahwa setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama tanpa memandang ras, warna kulit, agama, maupun latar belakang budaya. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, gerakan ini menunjukkan bahwa suara masyarakat dapat menjadi kekuatan besar dalam mendorong perubahan sosial. Ketika masyarakat bersatu untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, perubahan yang positif dapat terjadi. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat dunia terhadap isu rasisme setelah munculnya gerakan BLM ini. Nah, selain itu, kita juga belajar pentingnya toleransi, menghormati keberagaman, serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi, membangun solidaritas, dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam gerakan sosial. Sebagai generasi muda, kita harus mampu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kewarganegaraan global merupakan konsep yang menekankan bahwa setiap individu adalah bagian dari dunia masyarakat yang saling terhubung dan saling mempengaruhi. Konsep ini mendorong setiap orang untuk memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan global, menghormati keberagaman, serta berpartisipasi dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan damai. Gerakan BLM menjadi salah satu contoh nyata dari penerapan konsep kewarganegaraan global. Gerakan ini menunjukkan bahwa masyarakat dari berbagai negara dapat bersatu untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Dukungan yang datang dari berbagai belahan dunia membuktikan bahwa isu kemanusiaan tidak lagi dibatasi oleh batas negara. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita perlu menimbulkan sikap toleran, menghargai perbedaan, menolak segala bentuk diskriminasi, serta berani menyuarakan keadilan. Dengan demikian, kita dapat menjadi warga global yang bertanggung jawab dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dunia.